Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabatnya Rizky dan para subscriber yang tengah menahan lapar dan dahaga yang dimuliakan oleh Allah? Gimana puasanya? Masih lancar? Semoga lancar-lancar aja ya dan tidak kekurangan suatu hal apapun. Oke, di Ngabuburit bareng Rizky hari ke-9 ini, Rizky pengen hadirkan kisah tentang seorang panglima perang umat Islam yang mana beliau mendapat julukan sang pemanah yang doanya selalu terkabul. Kenapa demikian? Karena beliau mempunyai kepandaian dalam memanah. Bahkan anak panahnya juga selalu tepat pada sasaran. Ada yang tahu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan Ngabuburit bareng Rizky hari ke-9. Orang-orang terdahulu, lagi yang pertama-tama dari golongan Muhajirin dan Ansor, Allah ridho pada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Ada 10 orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk ke dalam surga. Nama-nama mereka tersebut abadi di dalam hadis yang sahih berikut ini, yang artinya dari Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi 3747, hadis sahih. Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau sering disebut sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di Mekah dan berasal dari Bani Zuhrah suku Quraisy. Dia adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Ibunda Rasul, Aminah binti Wahab, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu dari Bani Zuhrah. Oleh karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad of Zuhrah atau Sa'ad dari Zuhrah. Untuk membedakannya dengan Sa'ad-Sa'ad lainnya, Sa'ad termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam dan termasuk 10 sahabat yang mendapat jaminan surga. Sa'ad dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Dia adalah seorang pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek, dan dia sangat dekat dengan ibunya. Awal mula Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Para subscriber yang dimuliakan Allah, suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi sosok Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang ramah. Ia mengajak Sa'ad menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan Sa'ad yang saat itu baru berusia 20 tahun. Ia pun segera menerima undangan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi salah satu penganut ajaran Islam yang dibawanya. Sa'ad kemudian menjadi salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras, terutama dari keluarga dan anggota sukunya. Ibunya bahkan mengancam akan bunuh diri. Selama beberapa hari, ibu Sa'ad menolak makan dan minum hingga kurus dan lemah. Meski dibujuk dan dibawakan makanan, namun ibunya tetap menolak dan hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali dengan agama lamanya. Namun Sa'ad berkata bahwa meski ia memiliki kecintaan luar biasa pada sang ibu, namun kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW jauh lebih besar lagi. Mendengar kekerasan hati Sa'ad, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan kembali. Fakta ini memberikan bukti kekuatan dan keteguhan iman Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri,
ada dua peristiwa yang menjadikan Sa'ad selalu dikenang dan istimewa. Pertama, dialah yang pertama melepas anak panah untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus orang pertama yang tertembus anak panah dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Sabda Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Dalam setiap peperangan, siapapun panglimanya, jika ada Sa'ad di dalamnya, maka pasukan akan merasa tenang. Bukan hanya karena kehebatannya dalam peperangan yang menciutkan hati musuh, tapi juga ketakwaannya yang luhurlah yang menjadi hati sahabat lainnya menjadi tenang. Pada saat perang Qadisiyah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat Sa'ad sebagai panglima perang untuk melawan adidaya Persia pada saat itu. Ketika Sa'ad mengirim utusan untuk berdiplomasi dengan Rustum atau panglima perang Persia, yang akhirnya negosiasi itu berlangsung alot dan muncullah pertanyaan dari delegasi kaum muslimin. Para subscriber yang dimuliakan Allah, keahlian Sa'ad dalam memanah. Sa'ad memang seorang pemanah terkenal. Ketenarannya itu tidak lain karena dialah orang muslim pertama yang melepaskan anak panah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penuturannya, "Demi Allah, sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW mengutus 60 orang ke Mekah di bawah pimpinan Ubaidah bin Haris. Mereka diutus karena kaum kafir Quraisy sering melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Di antara ke-60 orang itu, salah satunya adalah Sa'ad. Setibanya di Hijaz, mereka menuju mata air yang bernama Wadi Rabik. Ternyata di sana telah menunggu pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 200 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Akhirnya kedua pasukan yang tidak seimbang itu pun berhadap-hadapan dan siap saling menyerang. Melihat keadaan yang tidak begitu menguntungkan, Sa'ad dan teman-temannya berusaha untuk menghindari pertempuran. Mereka mengutus delegasi untuk melakukan perundingan dengan pihak kafir Quraisy. Dari perundingan itu, dicapailah kesepakatan damai, sehingga pertempuran yang tidak seimbang terhindarkan. Namun demikian, sempat juga terjadi bentrokan singkat ketika beberapa anggota pasukan kafir Quraisy menyerang. Saat itu, Sa'ad yang bersenjatakan panah dengan gagah berani melepaskan anak panahnya, guys. Inilah anak panah yang pertama dilepaskan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Sa'ad terkenal sebagai pemanah pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagahan dalam peperangan. Keberanian dan kegagahan sebagai seorang prajurit telah dibuktikan oleh sejarah. Sa'ad tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, dia juga tetap menjadi salah seorang prajurit kepercayaan para khalifah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima perang Qadisiyah yang amat menentukan keberhasilan syiar Islam di wilayah Irak. Perang Qadisiyah terjadi antara pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 30.000 orang dengan pasukan Persia yang jumlahnya mencapai 100.000 orang. Saat memimpin perang, Sa'ad sedikit sakit, guys. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang sangat menyiksa, yang berpecahan setiap kali tubuhnya terhentak di atas kudanya. Namun, meskipun sekujur tubuhnya berlumuran darah akibat bisul-bisul yang berpecahan, Sa'ad tetap bersemangat memimpin pasukannya. Meski sakit menderanya, dia tetap meneriakkan aba-aba dan takbir penggugah semangat dengan lantang, sehingga pasukannya terus bertempur dengan semangat juang yang gigih. "Ayo Abdullah, serang bagian sayap kiri. Engkau Al-Haris, masuk ke jantung pertahanan musuh. Engkau Fulan, ke arah sana. Ayo, kita sambut surga. Allahu Akbar." Wafatnya Sa'ad. Para subscriber yang budiman, Sa'ad meninggal pada tahun 54 Hijriah saat usia yang sangat lanjut, yaitu 80 tahun. Sehingga dia termasuk sahabat Nabi yang meninggal paling akhir. Ketika hendak menemui ajalnya,
saat meminta anaknya untuk membuka sebuah peti yang ternyata isinya adalah sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Saat meraih kain itu dari tangan putranya, kemudian menciumnya dengan penuh perasaan. Saat menghembuskan napasnya yang terakhir, jasadnya dikafani dengan sehelai kain lusuh, kemudian dimakamkan di dekat sahabat-sahabat Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendahulunya, yakni pemakaian baki di kota Makkah. Sirah sahabat Sa'id bin Abi Waqqas. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Ayat-ayat yang mulia ini mempunyai latar belakang kisah tersendiri dan mengejutkan, menyebabkan satu golongan di antara dua golongan yang bertentangan jatuh terbanting. Berhubungan dengan pribadi seorang pemuda lemah lembut, akhirnya kemenangan berada di pihak yang baik dan beriman. Tokoh kisah ini adalah seorang pemuda Makkah dari keturunan terhormat dan dari ibu bapak yang mulia. Nama pemuda itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala cahaya kenabian memancar di kota Makkah, Sa'ad masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, banyak bakti kepada ibu bapak, dan sangat mencintai ibunya. Walau Sa'ad baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan, dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan besar. Dia juga tidak puas dengan kepercayaan atau agama sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat. Seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh kuat, penuh kasih sayang, untuk mengubah keadaan gelap gulita menjadi terang benderang. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki akan kenaikan harkat kemanusiaan yang telah merosot secara keseluruhan dan merata melalui pribadi yang belas kasih itu, yaitu melalui penghulu segala makhluk, Muhammad bin Abdullah. Dalam genggamannya memancar sinar petunjuk ketuhanan yang tidak tercela, yaitu Kitabullah. Saat segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dari hak ini, agama Islam, sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan dia sering berucap dengan penuh kebanggaan, setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad, karena beliau melihat pada kepribadiannya Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Seandainya kini dia ibarat bulan sabit, maka dalam tempo singkat dia akan menjadi bulan purnama yang sempurna. Keturunan dan status sosialnya yang mulia dan murni melapangkan jalan baginya untuk mengajak pemuda-pemuda Mekah mengikuti langkahnya masuk Islam seperti dia. Di samping itu, sesungguhnya Sa'ad termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, karena dia adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat membanggakan pamannya. Pernah diceritakan pada suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama beberapa orang sahabat. Tiba-tiba beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Lalu beliau berkata kepada para sahabat yang hadir, "Inilah pamanku. Coba tunjukkan kepadaku, siapa yang punya teman seperti pamanku." Tetapi Islamnya Sa'ad tidak langsung memberikan kemudahan yang mengenakan baginya.
Sebagai pemuda muslim, dia ditantang dengan berbagai tantangan, ujian, serta cobaan-cobaan berat dan keras. Ketika cobaan-cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Marilah kita dengarkan kisahnya ya guys. Kata Sa'ad bercerita, 3 malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah aku tenggelam dengan kegelapan yang tindih menindih. Ketika aku sedang mengalami puncak kegelapan itu, tiba-tiba kulihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu kuikuti bulan itu. Aku melihat 3 orang telah lebih dahulu berada di hadapanku mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Haris, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya pada mereka, "Sejak kapan Anda bertiga di sini?" "Belum lama," jawab mereka. Setelah hari siang, aku mendapat kabar Rasulullah SAW mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi diriku, dan dengan Islam Allah akan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang. Aku segera mencari beliau, sehingga bertemu dengannya pada suatu tempat ketika dia sedang sholat asar. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang mendahuluiku masuk Islam selain mereka bertiga seperti yang terlihat dalam mimpiku. Saat melanjutkan kisahnya masuk Islam, ketika ibuku mengetahui aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. Padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, "Hai Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu? Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu, atau aku mogok makan minum sampai mati, biar pecah jantungmu melihatku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya." Jawabku, "Jangan lakukan itu, Bu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan agamaku, biar bagaimanapun." Ibu tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan dan minum, sehingga tubuh dan tulang belulangnya lemah, menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya supaya dia mau makan dan minum walaupun agak sedikit. Tetapi ibu memang keras. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati, atau aku meninggalkan agamaku, Islam. Aku berkata kepada ibu, "Ibu, sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu memiliki 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak meninggalkan agamaku karenanya." Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, dia pun mengalah. Lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Setelah Sa'ad masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Dalam perang Badar, Sa'ad ikut berperang bersama-sama adiknya Umair. Ketika itu Umair masih muda remaja, belum lama mencapai usia baligh. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan tentara muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, Umair bersembunyi-sembunyi, takut kalau-kalau dia tidak diperbolehkan Rasulullah turut berperang karena usianya masih kecil. Tetapi Rasulullah tetap melihatnya, lalu tidak memperbolehkannya ikut. Umair menangis, sehingga Rasulullah merasa kasihan dan akhirnya memperbolehkan Umair turut berperang. Saat mendatangi adiknya dengan gembira, lalu mengikatkan pedang di bahu Umair. Karena tubuhnya yang kecil, kedua saudara itu pergi berperang berjuang bersama fisabilillah. Seusai peperangan, Sa'ad kembali ke Madinah seorang diri, sedangkan adiknya Umair tinggal di bumi Badar sebagai syuhada. Sa'ad merelakan adiknya ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap pahala darinya. Ketika tentara kaum muslimin lari kucar-kacir dalam perang Uhud, Rasulullah SAW tinggal di medan tempur dengan kelompok kecil tentara kaum muslimin.
tidak lebih dari 10 orang. Salah satu di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berdiri melindungi Rasulullah SAW dengan panahnya. Tidak satupun anak panah yang dilepaskan Sa'ad dari busur melainkan mengenai sasaran dengan jitu. Dan orang musyrik yang terkena tewas seketika. Tatkala dilihat Rasulullah SAW, Sa'ad seorang pemanah jitu. Beliau berkata memberinya semangat, "Panahlah hai Sa'ad, panahlah. Bapak dan ibuku menjadi tebusanmu." Sa'ad sangat bangga sepanjang hidupnya dengan ucapan Rasulullah itu. Sehingga Sa'ad pernah pula berkata, tidak pernah Rasulullah SAW berucap kepada seorang jua pun mempertaruhkan kedua ibu bapaknya sekalian sebagai tebusan, melainkan hanya padaku. Namun puncak kejayaan Sa'ad ialah ketika Khalifah Umar Al-Faruq bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama berhala sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar memerintahkan kepada setiap gubernur dalam wilayah kekuasaannya supaya mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya, yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumparwahlah ke Madinah para pejuang muslim dari setiap pelosok. Setelah semuanya selesai melapor, Khalifah Umar merundingkan dengan para pemuka yang berwenang, siapa kiranya yang pantas dan dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Mereka sepakat dengan aklamasi menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kuku. Lalu Khalifah menyerahkan panji-panji perang kaum muslimin kepadanya dengan resmi dalam pengangkatannya menjadi panglima. Sewaktu angkatan perang yang besar itu hendak berangkat, Khalifah Umar berpidato memberi amanat dan perintah harian kepada Sa'ad. Katanya, "Hai Sa'ad, janganlah engkau terpesona, sekalipun engkau paman Rasulullah SAW dan sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Hai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seseorang melainkan dengan mentaatinya. Segenap manusia sama di sisi Allah, baik dia bangsawan atau rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka semuanya adalah hamba-hambanya. Mereka berlebih berkurang karena takwa dan memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taat. Perhatikanlah cara Rasulullah SAW yang engkau telah mengetahuinya, maka tetaplah ikuti cara beliau itu." Para subscriber yang dimuliakan Allah, maka berangkatlah tuh pasukan yang diberkati Allah itu menuju sasaran. Di dalamnya terdapat 99 orang alumni pahlawan perang Badar. Lebih kurang 319 orang para sahabat yang tergolong dalam Bayatul Ridwan. 300 orang pahlawan yang ikut dalam penaklukan Mekah bersama-sama Rasulullah SAW. 700 orang putra-putra sahabat dan pejuang-pejuang muslimin lainnya yang keseluruhannya berjumlah 30.000 orang. Sampai di Qaidisiyah, Sa'ad menyiagakan seluruh pasukannya dalam bertempur hebat. Pada hari itu, sebagai HR yang menentukan, mereka mengepung musuh dengan ketat, lalu maju ke depan dari segala arah sambil membaca takbir. Dalam pertempuran itu, kepala Rustam, panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing kaum muslimin. Maka merasuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah, sehingga dengan mudah kaum muslimin menghadapi para prajurit Persia dan membunuh mereka. Bahkan kadang-kadang mereka membunuh dengan senjata musuh itu sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai Allah usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan, tetapi ketika wafat telah mendekatinya, dia hanya meminta sehelai jubah usang. Katanya, "Kafani aku dengan jubah ini. Dia aku dapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah dengan jubah itu." Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.